Surya. Nah, di galaksi Bima Sakti ini ada 8 planet, tapi sekarang sudah tinggal 7 lagi karena Pluto bukan termasuk planet lagi. Tok. Maaf Bu, saya terlambat. Kenapa Linda tahu? Saya bangunnya kesiangan Bu. Jangan diulangi lagi ya. Tapi hari ini kamu ibu bersih perpustakaan. Iya Bu, maaf Bu. Si Bu. Nanti apa ini? Pulang. Au. Terus pas jadi buku kita bajunya beda lagi. Gak usah sekarang. Tapi buku ya lah. Wah, buku apa ini? Menarik sekali. Ada definisi karbohidrat, ada fungsi karbohidrat, ada jenis-jenis karbohidrat, ada pencernaannya, ada juga dampaknya, kemudian rekomendasi pola makan karbohidrat yang seimbang, dan juga kebutuhan karbohidrat siswa sekolah dasar. Wah, buku ini menarik, tapi kok nggak ada penjelasannya ya? Wah, sepertinya itu penjelasannya. Hai. Hai, kalian siapa? Kami adalah bagian dari buku-buku yang kamu pegang. Kami akan menjelaskan materi yang ada di buku tersebut. Wah, boleh. Kamu tahu nggak apa itu karbohidrat? Belum tahu apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia, sehingga manusia dapat melakukan segala aktivitas dengan semangat setiap harinya. Karbohidrat memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai sumber energi, sebagai pemberi rasa pada makanan, sebagai penyerap protein, sebagai pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Lalu, apa saja jenis-jenis dari karbohidrat tersebut? Karbohidrat itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama karbohidrat sederhana, dan yang kedua karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan olisakarida. Kemudian karbohidrat kompleks itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu polisakarida, yaitu polisakarida pati dan polisakarida non pati atau serat. Kamu bagian pencernaan, penyerapan, dan metabolisme karbohidrat. Boleh kamu jelaskan tidak apa itu? Bisa. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air lidah. Air lidah mengandung enzim amilase. Enzim yang berfungsi sebagai mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Adapun jika kita mengunyah lebih lama, maka oleh amilase karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal dalam pH ludah netral. Yang kedua yaitu tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Selanjutnya, pada tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung HCI yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat asam lambung dan makanan lain terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Untuk yang proses selanjutnya yaitu usus halus. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Organ tersebut antara lain yang pertama ada usus 12 jari. Timus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke usus 12 jari untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini sifat urai
belah jari, karbohidrat berubah wujud di sakarida ini kemudian dilanjutkan oleh organ selanjutnya, yakni usus kosong atau jejunum. Di dalam organ ini, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase seperti maltase, laktase, dan sukrase yang terdapat pada getah usus halus hasil dari sekresi dinding-dindingnya. Selanjutnya yaitu usus penyerap atau ileum. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakarida kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Selanjutnya yaitu pada usus besar dan anus. Ampas makanan dari sari karbohidrat telah diserap oleh usus halus, selanjutnya berlalu menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasikan oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis baik dalam mulut, lambung maupun usus. Hasil akhir metabolisme karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida. Selanjutnya senyawa ini diabsorpsikan melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana sih dampak dari karbohidrat tersebut? Dampak dari karbohidrat itu ada dua, ada dampak baik dan ada dampak buruk. Nah, dampak buruknya itu yang pertama bisa menyebabkan lesu dan lelah, penambahan berat badan, perut kembung dan begah, dapat menyebabkan orang mudah lapar lagi, gigi berlubang, otak yang lambat, dapat menimbulkan jerawat, dapat memicu obesitas, dan dapat memicu diabetes. Nah, selain dampak buruk, ada juga kok dampak baiknya. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi tubuh, lalu meningkatkan kinerja otak, lalu dapat memproses detoksifikasi pada hati, lalu penting bagi pencernaan. Selanjutnya, baik bagi kesehatan jantung. Selanjutnya yaitu mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya yaitu sebagai sumber penyerapan kalsium. Selanjutnya dapat membantu menjaga massa otot. Selanjutnya menstabilkan emosi, lalu dapat membantu dan menurunkan berat badan. Dapat juga membantu memperbaiki kualitas tidur. Nah, itu dampak dari memakan karbohidrat. Menarik sekali. Lalu bagaimana dengan rekomendasi pola makan karbohidrat? Oke, aku mau jelasin rekomendasi pola makan karbohidrat atau karbohidrat seimbang. Menurut WHO adalah kebutuhan karbohidrat berkisar antara 55% hingga 75% dari total konsumsi energi yang berasal dari beragam bahan makanan. Sumber karbohidrat itu seperti padi-padian, sereal, umbi-umbian, dan masih banyak lagi makanan pokok di Indonesia seperti beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Oh iya, aku punya rekomendasi pola makan dari karbohidrat yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sarapan pagi, rekomendasinya kita pilih makanan tinggi protein dan karbohidrat untuk memberi energi pada tubuh. Misalnya kita sarapan bisa makan oatmeal, roti, dan pancake. Kemudian untuk makan siang, pilihan makanan tinggi serat dan karbohidrat untuk mempertahankan energi kita dalam sepanjang hari. Seperti nasi merah, sayur yang di dalam sayur tersebut terdapat misalnya seperti kentang, dan kemudian tempe dan kacang-kacangan. Selanjutnya untuk makan malam, kita bisa makan nasi merah secukupnya, ikan yang kaya protein, dan buah-buahan secukupnya. Nah, dengan menerapkan pola makan seimbang tersebut, semoga kita bisa menjaga kesehatan dengan pola makan bergizi. Lalu bagaimana dengan kebutuhan karbohidrat siswa SD? Baik, kebutuhan karbohidrat bagi siswa SD terbagi menjadi dua, ada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki pada usia 10 sampai 12 tahun itu membutuhkan karbohidrat 289 gram per hari, sedangkan perempuan dibutuhkan karbohidrat
pada usia 10 sampai 12 tahun yaitu dengan 275 gram per hari. Tadi penjelasan dari karbohidrat. Baca satu-satu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari karbohidrat, yaitu jenisnya, fungsinya, Nah, itu tadi penjelasan dari karbohidrat mengenai fungsinya, mengenai definisinya, fungsinya, jenis-jenisnya, proses pencernaan, dampak karbohidrat, rekomendasi makanan karbohidrat, dan kebutuhan karbohidrat. Nah, semoga ilmu yang kamu dengarkan ilmu yang kamu dapatkan dari kami dapat bermanfaat bagi kehidupanmu ya. Terima kasih. Dadah. Tiga beli yang panjang, tiga beli yang pendek. Tiga beli panjang, tiga beli pendek. Ya, sudah waktunya pulang. Aku mau ke kelas dulu ya. Makasih semuanya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karbohidrat. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menjelaskan tentang karbohidrat? Saya Bu. Baik, Linda, silakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses. Adapun jenis-jenis karbohidrat yakni karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Lalu, pada pencernaan, penyerapan dan metabolisme karbohidrat terjadi pada rongga mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Lalu dampak karbohidrat bagi tubuh itu ada yang dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak buruk atau dampak negatifnya yakni dengan mengonsumsi karbohidrat kita menjadi lesu dan juga lelah, penambahan berat badan, perut menjadi kembung dan begah, menjadi lapar lagi, gigi juga menjadi berlubang. Kemudian dampak positifnya adalah sebagai energi bagi tubuh, meningkatkan kinerja otak, membantu proses detoksifikasi pada hati. Kemudian karbohidrat juga penting bagi pencernaan. Lalu rekomendasi pola makan karbohidrat yakni untuk sarapan, pilihlah makanan tinggi protein dan karbohidrat untuk memberi energi pada tubuh. Rekomendasi untuk pilihan makanannya yakni oatmeal, roti, pancake, susu, dan juga air mineral. Untuk makanan siang, pilihlah makanan tinggi serat dan karbohidrat untuk mempertahankan energi serta berkalori rendah untuk menghindari rasa kenyang berlebihan. Rekomendasinya yakni sayuran dengan sup, nasi merah, tempe dan kacang-kacangan, daging ayam, dan juga sapi. Lalu untuk makan malamnya, pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, rendah lemak, vitamin, serta mineral. Rekomendasinya yakni nasi merah secukupnya, ikan kaya protein, buah-buahan, dan juga air mineral. Lalu apa saja kebutuhan karbohidrat siswa sekolah dasar seperti kita yang siswa sekolah dasar ini? Untuk perempuan, khususnya untuk anak-anak, yakni 155 sampai 254 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 275 gram per hari, dan untuk laki-laki anak-anak yakni 155 sampai 254 gram per hari, dan usia 10 sampai 12 tahun yakni 289 gram per hari. Sudah, Bu? Baik, sudah benar sekali. Dari Linda, kita beri aplaus dulu. Linda, bagaimana kamu bisa tahu penjelasan dari karbohidrat? Jadi Bu, kemarin saya itu membaca buku di perpustakaan yang berisi materi tentang karbohidrat. Oh, bagus. Silakan duduk.
Jadi itu ya anak-anak, membaca buku itu penting seperti Linda. Jadi kita bisa tahu apa itu penjelasan dari karbohidrat atau materi dari lainnya.